Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Sri Purwandari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Parahikmah Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat. Kelompok masyarakat dan organisasi. Yang pertama, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat secara umum yaitu lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, pendidikan, masyarakat. Ketiganya tersebut terpusat pendidikan. Yang kedua, sekolah dengan kelompok masyarakat adalah dua hal yang saling terkait dan saling membutuhkan. Sekolah sebagai sistem yang terintegral dengan masyarakat, juga keluarga saling berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga, bila hubungan antara ketiganya berjalan dengan harmonis, maka akan saling menguntungkan antara para sekolah masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pada masyarakat tradisional pada umumnya, orang tua yang mengajar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup. Orang tua pula yang melatih keterampilan yang diperlukan untuk berbagai aspek kehidupan sampai anak menjadi dewasa dan berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya, keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 ayat 9, Pasal 8 dan Pasal 9 menegaskan keterkaitannya masyarakat dengan program pendidikan ialah masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan pendidikan. Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, setiap daerah telah dibentuk organisasi pengelolaan pendidikan, yaitu Dewan Pendidikan dan Dewan Sekolah. Kemudian Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kemudian, tujuan Dewan Pendidikan. Yang pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan praksara masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dalam lapisan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Keanggotaan Dewan Pendidikan terbagi atas dua, yaitu unsur masyarakat dan unsur birokrasi. Peran Dewan Pendidikan yaitu yang pertama, advisory agency, yang kedua, mediator agency, yang ketiga, controlling agency, dan yang keempat, supporting agency. Kemudian, komite sekolah. Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan serta efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada prasekolah, sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Komite sekolah terbagi atas 4, yaitu di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, kelompok satuan pendidikan. Yang ketiga, controlling agency, dan yang keempat, supporting agency. Kemudian, komite sekolah. Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan serta efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada
prasekolah, sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Komite sekolah terbagi atas 4, yaitu di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, kelompok satuan pendidikan. Yang ketiga, atas praaksara pendidikan. Yang keempat, atas praaksara satuan pendidikan. Fungsi komite sekolah. Yang pertama, memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, pendukung finansial, pemikiran, tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat, mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Kemudian anggota komite sekolah terbagi atas 2, yaitu masyarakat dan guru. Kemudian yang selanjutnya, mekanisme pembentukan panitia persiapan komite sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua murid terbagi atas 4, yaitu perkumpulan orang tua murid dan guru, perkumpulan orang tua dan murid, kemudian badan pembantu penyelenggara pendidikan, dan yang keempat adalah komite sekolah. Tujuan hubungan sekolah dan orang tua murid yaitu memupuk pengertian dan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak. Yang kedua, memupuk pengertian dan cara mendidik anak dengan baik agar memperoleh pengalaman yang kaya dan bimbingan yang tepat sehingga anak itu berkembang secara maksimal. Itulah tadi persentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.